pos dan lain sebagainya. Nah, saat ini ada tambahan pangan, bukan hanya beras, hal yang lain. Pemerintah meningkatkan pengawasan stok dan distribusi pangan menjelang Ramadan untuk mencegah penimbunan dan praktik curang yang memicu kelangkaan serta lonjakan harga di pasar. Pedagang atau distributor yang terbukti menimbun komoditas, mengemas ulang barang kadaluarsa, hingga menggunakan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan pestisida berlebihan akan diproses pidana dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita rekan Fakih Tias, wartawan Tribun Timur yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Fakih, silakan informasi selengkapnya. Badan Pangan Nasional secara langsung mengevaluasi pengawasan terhadap pangan di Sulawesi Selatan, khususnya menjelang Ramadan 2026. Rapat koordinasi bersama dengan Bulog, kemudian dari pihak kepolisian dan juga pemerintah provinsi Sulawesi Selatan membahas tentang potensi pelanggaran terhadap pangan dan juga pada konsumen menjelang Ramadan. Mengingat menjelang Ramadan biasanya harga pangan itu melonjak tinggi di saat permintaan terhadap komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, dan sebagainya ini meningkat. Brigjen Pol Hermawan dari Bappenas sendiri menyampaikan bahwasanya nantinya tim dari Satuan Tugas Sapu berpemantauan pengawasan terhadap pedagang maupun distributor di selama Ramadan tahun ini. Nah, sebelumnya juga disampaikan bahwasanya pengawasan ini akan melihat bagaimana kondisi pangan di gudang-gudang baik itu milik pedagang maupun distributor. Nah, pedagang nakal yang biasanya umumnya melakukan penimbunan pangan di awal Ramadan, menunggu kelangkaan terjadi di pasar, lalu mengeluarkan stok barang pangan dengan harga yang cukup tinggi, ini akan diantisipasi lebih dini. Mitigasinya dengan melakukan pengawasan langsung dan ancaman pidana bagi para pedagang yang mencoba menimbun pangan di awal Ramadan. Ancaman 5 tahun penjara bisa diberikan terhadap pedagang nakal di awal Ramadan yang melakukan penimbunan stok pangan. Selain itu, menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi juga berpotensi dipidana hukum. Selain itu juga bagi pedagang yang menjual barang-barang yang seharusnya sudah kadaluarsa, namun mengingat tingginya permintaan pada saat Ramadan itu kembali dijual dengan melakukan repacking. Jika ditemukan, maka juga bisa dijatuhkan pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti itu, rekan Justina. Bahwa harga itu betul-betul sampai di konsumen itu betul-betul wajar, ya, tidak tinggi, sesuai harus mengikuti harga eceran tertinggi atau harga ya. Itu terkait harga. Kemudian memastikan juga, Satgas ini juga memastikan ketersediaannya ada. Selain memastikan ketersediaan ada, memastikan harganya juga wajar, dan juga memastikan bahwa ini ada faktor keamanan pangannya juga, itu diperhatikan juga seperti itu. Jadi keamanan dan mutu pangan itu juga diperhatikan. Jadi keberadaan Satgas ini, seluruh stakeholder banyak dilibatkan, bukan hanya mengawasi atau mendata, tapi juga memberikan solusi pada daerah-daerah yang dikiranya, misalnya kira-kira daerah mana yang minus produksi, itu akan disuplai dari daerah-daerah yang surplus terkait masalah pangan. Tapi perlu saya informasikan bahwa di Sulsel itu alhamdulillah pangan secara keseluruhan aman. Untuk persiapan puasa dan HBKN dan juga persiapan Imlek nanti, di sini itu betul-betul aman, karena seluruh produksi pangan itu hampir sebagian besar ada di sini. Kecuali bawang putih karena impor kan, 95% impor. Jadi tidak ada alasan lagi untuk para pedagang menjual harga di atas HET. Karena seluruh produknya itu aman di sini, dan tadi dipaparkan oleh masing-masing, khusus untuk ayam ya, dari peternakan, ayam, daging, dan telur, itu produksinya berlebih.
Artinya kalau produksi lebih kan pasti harga di produsen murah. Nah, kalau sampai harga hilirnya tinggi berarti itu permainan pedagang. Nah, itu yang akan segera ditindaklanjuti oleh dari Satgas ya yang dipimpin oleh Dirkrimsus. Bahkan kalau misalnya mereka melakukan pelanggaran sengaja menimbun dengan harapan nanti harganya bisa naik, ya kan, karena terjadi kelangkaan kan, itu akan ditindaklanjuti dengan pidana langsung, kejahatan. Oplos dan lain sebagainya. Nah, saat ini ada tambahan pangan, bukan hanya beras, hal yang lain. Ada pada rakor pengamanan HBKN menjelang puasa, hasil kesimpulan rakor menyatakan bahwa jadi sehingga tidak ada lagi alasan harga beras di atas saya. Kemudian yang kedua, gula, daging, bawang, telur, dan komoditas lainnya masyarakat. Perizinan pelabelan beras serta keamanan mutu pangan itu perlu diawasi dengan karena dari hal itu ada kemungkinan peluang terjadi penimbunan. Ada beberapa rantai yang terputus, itu kan ada yang melakukan perbuatan curang. Tapi kalau stoknya tidak ada naik, ya itu udah hukum alam. Oplos dan lain sebagainya. Nah, saat ini ada tambahan pangan, bukan hanya beras, hal yang lain. Ada pada rakor pengamanan HBKN menjelang puasa, hasil kesimpulan rakor menyatakan bahwa jadi sehingga tidak ada lagi alasan harga beras di atas saya. Kemudian yang kedua, gula, daging, bawang, telur, dan komoditas lainnya masyarakat. Perizinan pelabelan beras serta keamanan mutu pangan itu perlu diawasi dengan karena dari hal itu ada kemungkinan peluang terjadi penimbunan. Ada beberapa rantai yang terputus, itu kan ada yang melakukan perbuatan curang. Tapi kalau stoknya tidak ada naik, ya itu udah hukum alam. Oplos dan lain sebagainya. Nah, saat ini ada tambahan pangan, bukan hanya beras, hal yang lain. Ada pada rakor pengamanan HBKN menjelang puasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.